Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 3 amalan yang bisa menyelamatkan kita. Yang satu adalah takut kepada Allah. Yang nomor 2 adalah taat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah memiliki keyakinan yang tinggi untuk menghadapi musibah. Rasulullah mengatakan dalam bentuk doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatika wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatka wa min al-yaqini ma tuhawwanu bihi alina masaibat dunya. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepada Engkau yang menghalangi antara kami dan maksiat kami kepada Engkau. Berilah ketaatan dari sisi Engkau yang menghantarkan kami ke surga Engkau. Dan berilah keyakinan atau keimanan agar bisa memperingan kami dalam menghadapi musibah di dunia ini. Sahabat rahimakumullah, dari yang pertama, rasa takut kepada Allah. Takut bila berbuat maksiat, ini akan bisa menghantarkan kami untuk menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan dusta atau menipu yang berakibat kita mudah berbuat khianat, sampai juga kita melakukan korupsi dan lain-lain. Dari kita takut kepada Allah, maka kita juga akan takut mencuri. Dari takut kepada Allah, maka kita takut berbuat kejahatan. Dari takut kepada Allah, maka kita takut untuk berbuat kerusakan ataupun kehancuran di muka bumi ini. Bahkan justru dalam beribadah, kita juga takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mungkin karena ada rasa riya, sum'ah, sombong, dan sebagainya. Maka rasa takut akan menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang melanggar perintah Allah, perbuatan yang menjauhkan kita dari berbuat baik dan mematuhi perintah-perintah Allah. Ini adalah keselamatan yang nomor 1. Sementara keselamatan yang nomor 2 adalah keselamatan karena kita taat. Orang yang taat adalah orang yang bisa terbebas dan bisa mengatasi godaan-godaan yang ada pada kehidupan ini. Ada godaan dari dunia beserta segala macam isinya. Ada godaan dari setan, ada godaan dari diri kita sendiri
dan juga hawa nafsu kita. Dan itu akan selamat manakala kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang taat kepada Allah, maka tentunya dia berhak masuk surga Allah. Yang ketiga, yaitu adanya keyakinan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita memandang ringan dari musibah-musibah yang menimpa kita. Kita selamat dari kegagalan untuk memahami apa arti musibah bagi kehidupan kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Dan kalau Allah akan menyiksa manusia disebabkan perbuatannya, maka tidak akan ditinggal atau tertinggal di punggung bumi ini makhluk melata pun. Dan Allah juga katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan ujian, akan cobaan yang tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang berbuat zalim. Inilah kita bisa selamat dari kegagalan memahami musibah yang menimpa kita. Rasulullah banyak memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita bagaimana kita tidak gagal dalam memahami dan dalam mengalami musibah yang disampaikan Allah kepada kita semua. Dalam hadis Ahmad disebutkan bahwa bila suatu kejahatan telah merajalela di muka bumi ini dan tidak ada yang mencegahnya, maka Allah akan menghukum manusia tersebut. Ummu Salamah, istri Rasul, bertanya kepada Rasulullah, bagaimana seandainya di tempat itu ada orang yang soleh? Sekalipun ada orang soleh, tetap kalau Allah ingin menghukum suatu masyarakat yang telah berbuat kejahatan dan tidak ada yang mencegahnya, maka dia pun termasuk orang yang terkena musibah itu. Tapi Rasul mengatakan, orang-orang tadi diambil oleh Allah dan ditempatkan dalam rahmat dan ampunannya. Hadis lain juga mengatakan bahwa bila orang beriman itu mungkin ditimpa lelah karena taat kepada Allah Ta'ala, ditimpa sakit, ditimpa kekhawatiran, ditimpa kegelisahan, ditimpa rasa sedih, maka baginya mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Hadis lain mengatakan bahwa bila mana orang mukmin ditimpa suatu musibah, maka hal itu akan dicatatnya sebagai kebaikan baginya. Juga ada hadis yang dikutip oleh Syekh Muhammad Al-Bantani atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Nasihun Abidin. Beliau menjelaskan dengan mengutip sabda Rasulullah, maka orang-orang ahli sholat
orang-orang ahli puasa. Semua amalannya ditimbang dan akan diberi pahala sesuai dengan hasil pertimbangan amal. Tetapi orang yang terkena musibah, dia lolos, tidak akan ditimbang amalnya. Dia akan diberi pahala penuh tanpa perhitungan, sebagaimana orang yang puasa maupun orang yang sholat, yakni perhitungan amal yang ditunjukkan oleh mizan atau timbangan amal. Inilah sikap Muslim dalam menghadapi musibah. Jadi dia akan selamat dari gagalnya memahami apa arti musibah yang disampaikan oleh Allah kepada kita atau yang mungkin kita alami. Ternyata di situ banyak karunia-karunia Allah yang juga Allah akan mengampuni, sekalipun ada orang itu tertusuk duri. Ia termasuk orang yang akan terampuni. Makanya 3 hal tadi mari kita renungkan, yakni kita supaya menjadi orang takut kepada Allah, sehingga kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Supaya kita menjadi orang yang taat kepada Allah, sehingga kita dimasukkan ke surga. Supaya kita diberi keyakinan oleh Allah Ta'ala, supaya kita teringankan dengan keyakinan tadi ketika kita harus ditimpa musibah.